Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang di acara BCA Well Summit 2024 Grow Prosperity Beyond Well. Acara tahunan yang kami persembahkan khusus buat teman-teman semuanya. Para nasabah setia BCA. Wah, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Aduh ya, kita ketemu lagi. Saya Farhan Kaila ini dengan senang hati akan memandu sepanjang momen acara di malam hari ini. Dalam menjalani setiap tahapan kehidupan teman-teman, kita selalu dihadapkan dengan ketidakpastian. Terkadang hidup memberikan situasi yang nggak terduga, ya kan? Dan menantang kemampuan kita untuk bertahan. Namun, di balik setiap kesulitan ada pelajaran dan kekuatan yang dapat kita temukan dalam diri kita sendiri. Dan pada malam hari ini, kita akan masuk ke dalam sesi khusus kisah penyintas kanker Beyond the Limit, di mana kita akan menyimak kisah inspiratif seorang wanita yang luar biasa dan berhasil melampaui batas dalam menghadapi masa-masa tersulit dalam hidupnya. Kisah ini sekaligus mengingatkan kita akan pentingnya memiliki perlindungan yang tepat dan juga saat yang tidak terduga, terutama ketika hidup memberikan ujian yang tidak mudah pastinya. Kami menginformasikan kepada seluruh teman-teman, kita nanti akan membuka sesi Q&A yang akan kita masukkan ke dalam Q&A yang gitu. Jadi teman-teman bisa bertanya nih gitu ya. Silahkan teman-teman bertanya terkait dengan sesi kita di malam hari ini, yaitu kisah penyintas kanker Beyond the Limit. Jadi tanpa berlama-lama teman-teman, mari kita sambut narasumber yang sangat luar biasa dan inspiratif untuk kita semua. Ibu Wina Suwanto, luar biasa yang hadir di tengah-tengah kita. Seorang banker yang saat ini berkarir di salah satu bank terkemuka di Indonesia, yaitu Bank BCA. Seorang ibu yang luar biasa untuk anak dan juga keluarganya. Beliau juga seorang cancer survivor yang berjuang sejak tahun 2021. Dan hari ini Ibu Wina akan sharing pengalaman dalam melewati perjuangan sebagai penyintas kanker. Kemudian di malam hari ini juga teman-teman, kita ada bintang tamu yang sangat luar biasa. Moderator kita ada Bapak Joko Setiono, atau biasa disapa dengan namanya adalah Pak Jose dari AIA, seorang profesional yang mempunyai pengalaman lebih dari 11 tahun di bidang perencanaan keuangan yang bersertifikat baik konvensional ataupun syariah, dengan expertise yang mencakup banyak bidang seperti business development, business consultant, life insurance, wealth management in banking, training and people development, hingga sales management. Luar biasa. Tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya. Wow ya. Ini kita nggak sabar untuk menyapa Bapak Ibu yang sangat luar biasa di tengah-tengah kita, Ibu Wina dan juga Pak Jose. Sehat selalu Bapak Ibu. Sehat. Alhamdulillah ya. Teman-teman pastinya semuanya juga sehat juga nih di rumah ya, ataupun bahkan ada yang lagi di perjalanan habis kantor ya. Yuk sini pelimpir, kita bareng-bareng ngobrol-ngobrol dengan tamu yang sangat luar biasa di tengah-tengah kita. Oke. Dan teman-teman semuanya, pertama-tama kita mungkin ke Bu Wina dulu, karena sesuai dengan tema kita di malam hari ini gitu ya. Dan tapi aku mengucapkan terima kasih dulu sama Bu Wina ya, sore-sore ya di udara di luar sana lagi mendung. Semoga hari ini kita nggak mendung teman-teman ya kan. Ada Bu Wina yang sangat luar biasa yang hadir di tengah-tengah kita, yang nantinya akan berbagi pengalaman yang sangat luar biasa terkait dengan kesehatan. Seperti yang kita tahu teman-teman, kesehatan merupakan salah satu anugerah yang sangat luar biasa. Namun hidup terkadang membawa kita pada perjalanan yang ya nggak terduga gitu ya. Penyakit bisa datang tanpa memandang usia, bahkan status, betul ya Bu Wina ya, dan juga latar belakang. Dan seperti yang terjadi pada Ibu Wina ya, selaku survivor cancer, menjadi tantangan tersendiri bagi Bu Wina dan juga keluarga pastinya Bu Wina. Dan mendengar kata kanker teman-teman, tentu ini bisa memunculkan berbagai macam perasaan bagi siapapun ya, termasuk dengan kita bahkan teman-teman. Dan kami semua di sini ingin mendengar ya cerita dari ibu yang sangat luar biasa di samping saya ya, yang menghadapi momen tersebut untuk pertama kalinya. Mungkin Bu Wina bisa sharing, Bu Wina, terkait dengan perasaan dan pada saat terdiagnosa hal tersebut di tahun
berapa dan Ibu Wina mengalami perasaan tersebut seperti apa? Oke, thank you Farhan. Jadi mungkin pertama kali terdiagnosa ini di tahun 2021. Baik. Di mana itu dalam suatu pagi itu muncul benjolan yang cukup besar, 3,5 cm. Wow. Dan itu dalam satu malam. Ya. Nah itu pada waktu itu saya sama suami, itu tepatnya kita berpikirnya enggak. Ini pasti bukan kanker. Baik. Karena apa kok kami bisa berpikir seperti itu? Karena saya tidak punya gen cancer dari keluarga. Ya. Saya juga seorang atlet renang. Wow. Saya rajin olahraga. Wow. Saya juga makan sehat, gitu kan ya. Okay. Jadi yakin bukan cancer, gitu Pak Farhan. Kemudian kami pergi ke 2 dokter. Dan memang 2 dokter itu menyatakan bahwa ini 80% cancer. Ya. Dan ini kemungkinan besar ganas. Karena muncul dalam satu malam dan ukurannya cukup besar. Ya. Sehingga dokter itu bilang, oke, satu-satunya jalan adalah biopsi. Nah, sebagai orang awam, Ya. saya takut dengan yang namanya biopsi. Betul. Di mana mertua saya meninggal karena biopsi semakin cepat seolah-olah, gitu kan ya. Sehingga dalam pemikiran kita nggak mau biopsi. Baik. Daripada saya semakin cepat menuju pergi, istilahnya gitu ya. Nah, kemudian kita mengambil keputusan untuk kita tidak melanjutkan tindakan medis, sehingga saya mulai minum yang namanya Chinese medicine. Oke. Saya intermittent, Oke. saya detox, Ya. saya menjaga pola makan, dan saya menjaga pola hidup juga. Jadi berpikir, less stress, dan Ya. sebagainya. Nah, itu berlangsung aman-aman aja sampai dengan Juni 2023. Nah, sejak Juni 2023, pinggang saya ini berasa sakit. Oke, ada hal lain yang Ibu rasakan? Betul. Ya. Nah, waktu itu saya berpikir, oh saya ini terlalu banyak duduk. Karena kan kerja di bank gitu ya. Betul. Jadi saya pergi ke dokter tulang belakang dan diobati selama beberapa bulan sampai dengan Desember saya sudah susah jalan, susah berdiri dan susah duduk. Akhirnya dokter bilang mau nggak mau ini MRI. Ya. Dan pada waktu MRI keluar, nah disitulah kaki dan tangan lemas. Wow. Karena dokter cuma mengatakan ini metastasis sudah ke tulang. Oke. Sehingga dokter cuma tanya, ini ada cancer apa kamu? Terus kita baru cerita bahwa ada cancer di breast dan saya memang nggak mau melakukan tindakan lebih lanjut. Baik. Dokter langsung geleng-geleng sama bilang, ya udah, saya nggak bisa mengobati lebih lanjut. Mau nggak mau yang harus diobatin adalah kansernya. Iya. Kalau diobatin kansernya secara otomatis, semua penyakit pinggang pun akan sembuh, gitu kan? Sehingga pada waktu itu kami memutuskan untuk langsung ke Penang. Ya. Dan di sana saya menjalani semua treatment. Perasaan yang saya alami yang di awal denial, nggak percaya kalau saya cancer, sampai pada perasaan takut. Perasaan, wow, ini sebentar lagi loh waktu saya, gitu ya. Itu benar-benar dunia runtuh sih. Yeah. Anak-anak pun jadi ikut menangis, gitu kan ya. Yeah. Apalagi saya masih punya anak yang masih kecil, Farhan, masih 8 tahun. Nah itu Saat saya itu? Saat itu. Oke. Waktu itu saya berpikir, waduh, saya nggak lama nih nemenin anak saya. Jadi saya sudah prepare nih, mana-mana yang harus disiapkan kalau saya pergi gitu sih. Tapi selang beberapa saat, saya dan suami juga diingatkan oleh teman-teman, hidup tetap harus berjalan. Yes. Jadi di saat itu saya belajar untuk menerima bahwa memang saya sakit kanker. Wow. Begitu sih. Wow. Luar biasa teman-teman, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Wina yang saat ini sudah terlihat sangat sembuh ya Bu ya, puji Tuhan. Dan memang ketika mengetahui diagnosis itu ada, pastinya menjalani hidup tidak mudah. Pasti ada rintangan dan juga tantangannya Bu Wina. Boleh kita sharing mungkin teman-teman di sini ya, kita tahu bagaimana Bu Wina tahapan pengobatan yang Ibu jalani setelah mengetahui diagnosa tersebut, lalu juga mungkin ada perubahan hidup nggak sih Bu yang Ibu alami gitu ya, dan bagaimana pengobatan mempengaruhi mungkin bahkan keuangan, finansial, karena kita tahu biaya untuk pengobatannya nggak murah. Betul. Gitu ya Bu Wina. Betul. Jadi pengobatan yang saya jalanin cukup gini ya, pada waktu orang awam melihat kanker itu pengobatannya luar biasa. Betul. Jadi pada waktu saya jalanin itu pun antara takut dan tidak. Kiri, kanan, tangan semua sudah infus, gitu kan ya. Nah itu saya mendapatkan treatment dari biopsi, kemoterapi, radiasi, insert chemoport, sampai dengan mastektomi.
Ya. Jadi semua runtutan itu saya jalankan dan memang susah sih, berat. Betul. Mungkin kalau dilihat dari foto yang sempat dipaparkan, Ya. itu adalah foto terbaik yang saya punya Ini waktu yang itu. mungkin kita lihat ya teman-teman ya, ini ada beberapa cuplikan foto yang ditampilkan dan ini terlihat tapi tidak terlihat sakit ya Bu, maksudnya happy gitu. Ibu membawakan kehidupan menjadi lebih ringan. Benar. Betul. Jadi memang pada waktu pertama saya sudah mengubah pikiran saya bahwa nggak boleh takut. Yes. Mau nggak mau saya harus jalanin. Yes. Sehingga saya akan bilang apapun yang dokter katakan saya akan bilang iya, gitu Yes. kan. Jadi sakit ya udah nggak apa-apa. Yeah. Yang penting nantinya sembuh, gitu sih. Jadi pengobatan itu membuat pola pikir saya juga berubah, Yeah. bahwa hidup ini harus dijalanin. Yeah. Sekeras apapun, sesakit apapun, ya udah harus Aduh. dijalani daripada nggak sembuh gitu ya, Pak. Bu Wina, I love it. Bener. Energi positif Ibu sangat luar biasa, teman-teman. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Ini pelajaran yang sangat luar biasa buat kita. Selama kita hidup, apapun di depan kita hadapi dengan rasa syukur Iya. pastinya ya Bu ya. Dan tadi pertanyaan aku belum dijawab tuh, Iya, terkait dengan kira-kira pengobatan ini tuh membutuhkan dana yang besar atau memang enggak sih Bu, terkait dengan penyembuhan Ibu Wina? Pengobatan pasti memerlukan biaya yang sangat besar. Tapi jujur, saya bersyukur, saya punya Apa, Bu? asuransi, Pak. Wow, asuransi, Betul. Asuransi. perlindungan Benar. diri ibu gitu ya, Betul. dengan keluarga pastinya. Betul. Yes. Jadi di sini betul-betul saya sama sekali tidak memikirkan biaya. Oke. Jadi pada waktu dokter mengatakan harus biopsi, kemoterapi, bahkan pas insert kemoport Ya, itu kan ya. biaya semua ya. Betul. Masektomi itu saya sudah nggak mikirin biaya. Wow. Saya Wow. sudah nggak tanya berapa harga. Saya hanya cuman bertanya ini butuhnya buat saya kenapa. Sehingga saya lebih ringan. Betul. Saya lebih fokus pada penyembuhan Yes. dan menguatkan diri saya untuk menerima semua pengobatan. Wow. Seperti itu. Wow. Tapi memang kebetulan memang saya tidak hanya mengambil asuransi ini kan rumah sakit saja ya. Sehingga memang masih ada biaya-biaya saya masih harus tanggung. Akomodasi, Oke. transportasi, Oke. saya ke Penang setiap bulan. Dan kemudian juga mungkin biaya makan saya yang memang Ya. harus berubah ya. Ya. Pola makan saya yang harus fresh dan Ya. sebagainya. Oke. Begitu sih. Dan itu cukup mempengaruhi sih. Mempengaruhi Ibu ya. Artinya kalau seandainya Ibu bisa mengakumulasi kira-kira pengobatan itu tuh membutuhkan dana berapa persen gitu kan ya dari yang Ibu sudah di cover oleh perusahaan asuransi yang Ibu miliki. Yang saya keluarkan kan ya. Yes. Itu karena saya sebagian besarnya itu Aku di cover. penasaran. Betul, karena kan saya tinggal mengcover sedikit gitu Betul, kan ya. betul. Mungkin sekitar 20% sih saya hanya bayar. Wow. Biaya, betul. Wow, luar biasa. Jadi memang hal itu pun juga menguatkan Ibu Wina ya. Benar. Menguatkan Ibu Wina sehingga Bu Wina bisa berdiri sendiri gitu ya, dengan pastinya support dengan keluarga. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah support nih Bu, pastinya itu hal yang kita butuhkan pada saat situasi seperti ini ya Bu ya. Artinya support system yang Ibu dapatkan dari siapa aja sih Bu? Dan juga mungkin aku sedikit mengulas gitu ya, bahwa seberapa penting peran keluarga dalam situasi tersebut, Bu Wina. Iya. Jadi kalau sakit itu betul ya. Yang paling penting adalah keluarga. Oke. Jadi mungkin keluarga saya memang saya bersyukur semuanya mensupport saya. Oke. Dan mungkin dari mereka yang menguatkan saya untuk bilang saya harus hidup. Ya. Jadi kalau seandainya tanpa keluarga mungkin saya akan bilang buat apa saya ada lagi. Ya. Begitu. Jadi anak-anak saya terutama itu mereka dengan santainya mukanya tenang. Saya sampai tanya, "Kamu nggak takut ya mama pergi ya?" "Enggak, mama pasti sembuh." Jadi sekuat itu mereka sehingga membuat saya pun memacu diri saya Ya. untuk bilang saya harus kuat. Ya itu. Betul. Itu keluarga. Dan yang kedua mungkin teman ya. Kadang-kadang kalau kita sakit itu mungkin awal-awal kita takut ya cerita sama teman, malu. Iya. Betul ya, merasa kok saya bisa kena sakit. Iya. Tapi dengan berjalannya waktu, pada waktu kita menceritakan kepada teman yang benar, sebenarnya teman itu bisa dukung kita, bisa support kita, kasih Wow. semangat buat kita. Wow. Itu penting. Dan ditambah lagi kalau saya boleh cerita nggak apa-apa. Iya. Support system yang saya bilang oke adalah dari sisi asuransi. Wah, Karena saya betul-betul tidak berpikir tentang uang. benar. Jadi saya tuh betul-betul merasa support daripada AIA juga itu bagus. Karena kebetulan memang mereka bisa siapkan, contoh, saya nanti minggu depan pergi ke Penang lagi. Oke. Sekarang ini GL approve sudah. Jadi saya datang itu hanya tinggal bayar penjaminan. Oke. Wow. Jadi itu betul-betul buat saya
happy ke sana. Happy ya. Jadi nggak banyak pikiran yang mesti harus ibu lakukan gitu ya, Betul. karena memang sudah di cover. Benar. Dan seperti yang Ibu Wina tadi sampaikan, hanya 20% biaya yang ibu gelontorkan Betul. untuk pengobatan tersebut. Wow, luar biasa ya. Ya. Artinya hal tersebut bisa membuat ibu juga lebih tenang Benar. dan juga lebih aman ya. Dan ngomongin masalah aman, pastinya ada pola hidup yang berubah. Betul ya Bu ya. Seperti apa nih? Tadi Bu Wina pun juga sempat sounding ke kita teman-teman bahwa Ibu Wina ini adalah seorang atlet renang. Wow. Kira-kira Bu Wina dengan adanya diagnosa tersebut dari dokter, pola hidup apa yang Ibu Wina jalankan, dan mungkin ada perubahan mungkin Bu Wina? Pastinya. Ya. Karena memang kan kita sama-sama tahu di Jakarta gitu Ya. ya. Bekerja dari pagi sebelum matahari terbit sampai dengan matahari terbenam, Betul. kita sudah di kantor gitu. Nah, semenjak sakit ini saya lebih life balance. Ya. Jadi saya tahu kapan saya harus berhenti. Ya. Di sini juga olahraga. Jadi Wow. saya lebih rutin, bahkan sekarang ini bisa 5 kali seminggu saya harus olahraga. 5 kali seminggu. Betul. Wow. Jadi seminggu 5 kali saya harus olahraga. Makan semakin saya jaga, karena Oke. apa yang masuk ke dalam tubuh saya akan mempengaruhi kansernya makan atau tidak. Oke. Seperti itu. Oke. Dan itu saya jalanin terus sih setiap hari. Jadi pola pikir saya, dan juga lebih ke tenang ya. Benar. Karena saya sometimes penyakit itu dari pikiran. Dari iya. stres. Betul. Betul. Dan kebetulan saya adalah orang yang perfeksionis. Oh, iya. Jadi saya ini orang terplanning, bahkan sedikit OCD. OCD. Jadi tempat nggak sesuai aja saya bisa marah ini. Iya, Saya iya, bisa nggak iya. enak hati Iya, gitu kan ya. Bisa ngedumel ya Bu. Betul. Tapi saya terdiagnosa ini, saya semakin melihat segala hal itu dari sisi positif. Baik. Bahwa ya sudah, nggak apa-apa. Ini tempat bergeser, ya nggak apa-apa, orang barangnya juga nggak hilang gitu ya. Iya. Tapi hal itu yang membuat saya berubah dari Oke. cara pola pikir. Oke, artinya ada sesuatu yang ibu jalankan dan pola hidup itu Ya. ibu bisa lebih sehat lagi, lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Betul. Ibu tadi sempat sounding bahwa, aku penasaran sih Bu, yang ibu gelontorkan 20% itu ibu menggunakan insurance tadi ya Bu ya. Nah, insurance yang ibu gunakan adalah dari AIA. Betul. Wow, oke, dari AIA. Dan di AIA, setahu saya gitu ya, ada satu pelayanan kesehatan. Salah satunya itu adalah AIA Vitality. Oh, iya. Bener nggak sih Bu? Betul. Tahu Saya ya? pakai itu. Bener Bu? Betul. Oke, boleh ceritain dong Bu, gimana Ibu bisa menggunakan AIA Vitality sehingga Ibu bisa men-track kesehatan Ibu? AIA Vitality bagus karena Ya. dia memacu kita untuk berolahraga. Mm-mm. Selain berolahraga, kita juga bisa dapat voucher setiap minggu. Dan Ibu itu rasakan? Betul, dan Wow. menurut saya, nah namanya ibu-ibu ya, jadi dapat voucher sekali itu Langsung senang dihitung-hitung, sekali. dihitung-hitung vouchernya. Kemudian di sini juga kita bisa ngumpulin sehingga nanti kita bisa ngurangin premi. Oke. Itu sih buat saya bisa memacu saya untuk bisa lebih berolahraga lebih banyak, Ya. supaya bisa ngurangin premi. Karena ada target kan Bu di Betul. depan kan, dan Betul. itu juga bisa mendapatkan apa tadi Bu? Keringanan premi. Keringanan premi. Betul. Oke, keringanan premi, ada cashback juga Iya. yang Ibu dapatkan. Betul. Luar biasa. Jadi selain Ibu juga mendapatkan fasilitas perlindungan Iya. dari biaya-biaya pengobatan tersebut, Ibu pun juga bisa mendapatkan cashback, Betul. reward, dan juga hidup juga lebih sehat Iya. dari yang namanya AIA Vitality. Betul. Luar biasa teman-teman. Aku jadi semakin penasaran gitu ya. Jadi AIA Vitality yang Ibu gunakan ini seperti apa gitu. Ibu juga pakai jam tracker dong? Pakai. Pakai ya? Ada. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman. Ini semakin seru ngobrol sama Bu Wina. Bu Wina, anyway, thank you banget atas informasi yang Ibu Wina sudah paparkan ke kita semuanya. Semoga kita bisa mendapatkan inspirasi lagi dari Ibu Wina untuk saat ini gitu ya teman-teman ya. Dan pastinya teman-teman juga tuh tahu gitu ya bagaimana rekan-rekan semuanya di sini pun juga betapa pentingnya asuransi dalam hidup kita. Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Wina dari 100% yang udah dikeluarkan biayanya hanya 20%. Dan Bu Wina pun juga menggunakan salah satu pelayanan yang sangat luar biasa, yaitu AIA Vitality. Luar biasa Bu Wina. Dan teman-teman, memang pada dasarnya gitu ya, kita sebagai manusia pada umumnya saat ini kita mau melihat hidup yang lebih baik lagi ya. Dan kita saat ini sudah ada Pak Joko Setiono atau yang biasa disapa dengan Pak Jose ya. Nama kesayangannya gitu teman-teman, kita juga nanti akan mengetahui ini. Mungkin di sini teman-teman banyak yang kantoran atau mungkin ada yang masih kuliah gitu ya. Dan Bapak Ibu semuanya di sini kita melihat bahwa manfaat asuransi itu sangat luar biasa. Ya.
Dan bahkan di sini teman-teman ada asuransi atau pengcoveran dari kantor. Ya, nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Jose di sini teman-teman. Dengan kita memiliki asuransi dari kantor tersebut gitu ya, apakah memang asuransi pribadi seperti tadi Bu Wina, Pak Jose, itu masih tetap dibutuhkan gitu saat ini? Oke, thank you Farhan. Teman-teman, apa yang Bu Wina ceritakan tadi itu sebenarnya jadi pembelajaran buat kita semua ya. Jadi untuk bisa sembuh kan tadi diperlukan support ekosistem. Betul. Dan tadi yang saya dengar adalah soal financial gitu ya. Jadi pemenuhan biaya untuk berobat dan sebagainya Bu Wina sebutkan berasal dari asuransi dan itu asuransinya ayah, ya kan? Nah, kalau ditanyakan bagaimana dengan asuransi kesehatan dari kantor ataupun kesehatan pribadi, kita harus tahu dulu bahwa asuransi kesehatan yang bagus itu adalah asuransi yang bisa cover kesehatan secara fisik dan mental. Oke. Ya. Nah, kesehatan secara mental itu yang tadi sebutkan sama Bu Wina sebenarnya bahwa pada saat dia sakit itu harusnya Bu Wina mendapatkan support dari orang lain ya, khususnya dari beberapa dokter gitu ya. Kalau di AIA kan kita punya PMM Medik ya. Kita sediakan 3.000 dokter yang stay di Singapura. Jadi bisa digunakan untuk konsultasi pada saat sebelum sakit, pada saat sakit dan pasca sakit atau penyembuhan itu. Jadi secara mental kan sebenarnya sudah dibantu gitu ya. Atau perlu layanan konsultasi secara ini ya online ya melalui Halodoc dan sebagainya gitu ya. Jadi keluarga yang sangat kuat kemudian disupport oleh dokter-dokter yang berkualitas tadi gitu ya. Tentunya akan membuat Bu Wina semakin tenang gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya dibutuhkan, termasuk tadi bahwa orang sakit itu kan sebelum kita ngomong orang sakit bahwa stamina seseorang itu kan sebenarnya ada 3 tuh. Dia tidak sehat, sehat dan fit. Tidak sehat, sehat dan fit. Nah, sekarang Bu Wina udah mulai mengarah ke di atasnya sehat gitu ya. Nah, itu kita support secara mental juga. Jadi kesehatan mental. Jadi kalau Bu Wina pengen fit itu udah pasti sehat. Sehat belum tentu fit gitu ya. Jadi kita support dengan adanya AI Vitality. Ya, jadi AI Vitality ini kan sebenarnya sebuah tracker yang ingin membantu nasabah, ya khususnya seperti Bu Wina ini supaya kesehatannya itu benar-benar terjaga dari makanannya, ya kan, dari medical check-up-nya, kemudian dari olahraganya, itu semua kan perlu disupport. Nah, itu adalah kesehatan mental yang sebenarnya tidak dimiliki oleh beberapa perusahaan asuransi. Dan kalau kita ngomong soal asuransi kesehatan pribadi, seharusnya kesehatan mental itu harus ada di dalamnya gitu ya. Kalau kesehatan dari kantor itu kan dari cakupannya saja itu ditentukan oleh perusahaan. Kesehatan mentalnya kadang-kadang nggak ada. Ya, tapi kalau kesehatan asuransi kesehatan pribadi itu tuh lebih fleksibel karena bisa dimasukkan beberapa cakupan, termasuk tadi asuransi kesehatan mental dan asuransi kesehatan fisik, ya kan. Kemudian dari sisi manfaatnya, kantor biasanya terbatas, ya karena yang bayar kantor. Betul. Tapi kalau asuransi pribadi kan yang bayar kita sendiri. Kita gitu sendiri ya. mengeluarkan uang betul, gitu ya. Betul. Jadi disesuaikan dengan preferensi dan anggaran. Betul. Jadi kalau kita mau dapetin rumah sakit yang berkualitas dan di cover di seluruh dunia ya kita sendiri harus menentukan. Tidak bisa kantor yang menentukan, kan gitu kan. Betul. Lagi pula jangka waktunya. Jadi asuransi kantor ya dikasih pada saat kita menjadi karyawan. Kalau sudah tidak jadi karyawan, gone asuransinya. Tapi kalau asuransi pribadi itu bisa sampai seumur hidup loh. Ya, jadi saya rasa asuransi pribadi itu akan melengkapi dari asuransi kantor yang sudah ada sehingga secara finansial benar-benar akan tersupport. Nah, di Bu Wina tadi itu udah cukup bagus ya. Beliau udah punya asuransi kantor. Dilengkapi dengan asuransi kesehatan. Jadi perfect. Jadi memang dibutuhkan ya Pak ya buat kaula muda gitu ya teman-teman semua di sana. Jadi bukan hanya perlindungan dari kantor aja ya yang mesti harus kita miliki, tapi juga perlindungan asuransi pribadi gitu ya, perlindungan diri yang memang ini sangat berguna juga ya Pak untuk ke depannya gitu ya, kelangsungan ke depan. Mungkin Pak Jose bisa ceritain nggak sih Pak lebih luas lagi gitu. Kalau seandainya teman-teman nih punya yang namanya asuransi pribadi gitu ya, ini manfaatnya bisa dapat apa aja Pak selain tadi yang Bapak sudah paparkan? Jadi asuransi pribadi itu sebenarnya cakupannya luas. Ya, seandainya Ibu Wina melengkapi asuransi pribadinya itu dengan asuransi penyakit kritis gitu ya, mungkin
tidak perlu merogoh kocek sendiri tuh, ya kan? Jadi biaya transportasi keluarga, ya biaya berobat ke Pineng yang setiap bulan dilakukan itu sebenarnya bisa memakai hasil klaim dari uang penyakit kritis tadi. Betul. Ya, karena memang fungsinya dari uang pertanggungan penyakit kritis adalah untuk memenuhi kebutuhan biaya yang tidak tercover oleh asuransi kesehatan pada saat dia sakit. Ya. Jadi dia kehilangan penghasilan kan, nah penghasilannya itu digantikan dengan UP penyakit kritis untuk biaya operasional yang sakit sendiri ataupun keluarganya. Betul. Cukup fleksibel sebenarnya. Ataupun asuransi pribadi bisa dilengkapi dengan asuransi pendidikan, asuransi pensiun. Jadi perluasannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dia saat ini dan masa depan. Jadi artinya teman-teman nggak perlu khawatir karena semuanya berdasarkan kebutuhan kita. Betul. Betul ya Pak. Ini pasti teman-teman semuanya nih udah mulai tertarik gitu ya dengan mempertimbangkan asuransi pribadi. Nah mungkin Pak punya tips nggak nih buat teman-teman ya yang mungkin saat ini sedang penasaran gitu, kira-kira mau berikan proteksi pribadi yang seperti apa nih gitu ya yang harus kita benar-benar perhatikan supaya nanti nggak salah pilih Pak Jose. Betul. Oke Farhan, jadi teman-teman khususnya milenial ya, jadi ada beberapa tips yang teman-teman sebenarnya bisa diikuti. Jadi saya kasih 3 aja ya. Yang pertama teman-teman bisa melakukan riset awal. Jadi risetnya riset cepat-cepatan aja, nggak usah terlalu lama gitu ya. Jadi cari informasi ke sana ke sini, googling dan sebagainya. Kira-kira perusahaan asuransi jiwa yang memberikan asuransi kesehatan yang bagus itu seperti apa. Kemudian yang kedua cari reputasi perusahaan. Biasanya reputasi perusahaan yang bagus itu adalah sudah dipercaya oleh bank gitu ya. Salah satunya Bank BCA mempercayai AIA sebagai partnership gitu ya, strong partnership. Itu udah melewati beberapa penilaian tentunya gitu kan. Jadi secara reputasi seharusnya sudah tidak diragukan gitu ya. Nah, yang kemudian kita perlu cek terkait dengan lisensi. Ya, lisensi, regulasi dan reputasi. Lisensi seharusnya dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan gitu ya. Jadi mau nggak mau ini harus terdaftar di OJK. Dan yang paling penting adalah terkait dengan stabilitas keuangan ya dalam membayarkan klaim. Biasanya ada standar ya, perusahaan asuransi punya standar yang namanya risk based capital. Itu pemerintah memberikan standar sekitar 120% dan AIA lebih dari 400% gitu ya. Dan tentunya kalau ada komplain pun cepat terselesaikan gitu ya. Jadi komplain tidak dibiarin. Komplain langsung diselesain, kewajibannya apa segera diberesin. Nah, itu yang perlu dipilih juga gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman, kalau mau pilih asuransi jiwa atau kesehatan, tanya dan konsultasikan kepada orang yang ahli di bidangnya ya, yaitu Bank Insurance Life Consultant atau BLC yang ada di cabang BCA. Dan tentunya jangan lupa ada teman dekat dan teman keluarga, ada keluarga juga. Bu Wina tadi ada anak, ada suami ya dan keluarga, itu juga bisa dijadikan sebagai konsultasi dan juga teman-temannya bahwa kena penyakit nggak masalah, tetapi secara support sistemnya semuanya udah tercover, termasuk asuransi udah punya, jadi akan tenang baik fisik ataupun mental. Wah, luar biasa Pak Jose. Ya, kalau tadi kita bisa recap teman-teman, jadi yang mesti harus kita perhatikan adalah research dulu ya Pak ya. Kita research, terus kita lihat coverage area pelindungannya seperti apa. Seperti tadi Bu Wina, teman-teman di Penang ya Bu ya, kita lihat dulu nih kebutuhan dari yang kita inginkan teman-teman, sehingga nanti kita nggak salah pilih. Dan yang pasti adalah perusahaannya, terlisensi dan juga sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Betul ya Pak Jose ya? Dan yang pastinya teman-teman, kalau seandainya rekan-rekan semuanya mau lebih tahu lagi, mendalami lagi produknya apa, kebutuhannya apa, kita ada teman-teman atau sahabat Bank Insurance Life Consultant yang ada di dalam cabang-cabang BCA terdekat. Luar biasa. Pemaparan Pak Jose tadi benar-benar detail ya teman-teman ya. Berharap rekan-rekan semuanya memahami gitu ya terkait dengan obrolan kita di malam hari ini. Wah, luar biasa. Sekali lagi dong tepuk tangan untuk Pak Jose dan juga Ibu Wina yang sudah berbagi cerita yang begitu sangat berharga dan juga penuh inspirasi teman-teman. Nah, saya yakini sesi ini juga bisa menimbulkan beberapa pertanyaan dan juga kepo ya di benak teman-teman semuanya. Maka dari itu kita akan masuk ke sesi Q&A. Oke, kita sudah ada beberapa pertanyaan nih Bu Wina dan juga Pak Jose. Kita kulik-kulik ya, kita kepoin ya gitu kan. Dari teman-teman semuanya, ini pertanyaan pertama ya dari rekan-rekan yang ada di sesi malam hari ini. Ini pertanyaannya mungkin untuk Bu Wina nih. Ya Bu Wina ya, jadi
Bu Wina, pertanyaan dari teman-teman kita adalah, Bu, apa yang menyebabkan Ibu mengalami cancer? Dan apakah karena pola makan yang salah, kurang istirahat, atau bahkan stres karena pekerjaan misalkan? Mohon maaf ya Bu, kalau seandainya teman-teman agak pertanyaannya agak sensitif gitu Bu Wina, mohon dimaklumin. Oke, Farhan, Ya. kalau menurut saya, dari sisi saya sendiri, yang menyebabkan saya cancer adalah stres. Oke. Karena sebenarnya makanan itu kalau kita makan daging banyak, kita kolesterol. Kalau kita makan gula banyak, kita diabetes. Betul. Tidak menyebabkan cancer. Tapi dengan stres, kita bisa sel kita menjadi cancer. Dan pada waktu kita sudah cancer, makanannya adalah gula. Jadi begitu ceritanya. Tapi memang tidak dipungkiri, kita tetap harus jaga makan. Kenapa? Karena pada saat badan kita sehat, waktu kita terdiagnosa suatu penyakit, maka obat yang diberikan itu akan lebih maksimal terserap. Seolah-olah botol aqua. Jadi botolnya itu kuat, sehingga dikasih obat pun lebih kuat. Betul. Sehingga lebih cepat sembuh sebenarnya. Ya. Jadi di dalam sini kalau saya boleh kasih tips, stres harus di manage dengan baik. Nggak boleh juga kurang tidur. Nah. Dan juga makan juga harus dijaga. Karena hidup ini masih panjang gitu kan ya. Dan yang menentukan adalah kita sendiri. Betul. Begitu, Luar Pak. biasa Ibu Wina ya. Jadi teman-teman nggak boleh stres ya. Stres boleh tapi dikontrol ya. Dan jangan tidur kemalaman. Bawaannya mau scroll aja IG-nya ya kan. Oke, thank you ya Bu Wina ya. Nah ini ada satu teman kita pun juga yang memberikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk Ibu Wina atas pengalaman yang sudah di-share oleh Ibu Wina. Dan teman-teman kita juga mau tahu nih Bu, ternyata diagnosa cancer itu apa ya gitu ya. Dan mohon motivasi dan kata-kata penguatan dari Ibu untuk mungkin ada nasabah BCA juga gitu ya, teman-teman kita bahkan juga keluarga kita juga di luar sana yang mungkin punya kisah hidup yang sama. Oke, thank you buat pertanyaannya juga. Saya terdiagnosa breast cancer dan memang saya sudah stadium 4 karena saya sudah metastasis ke tulang dan lever sebenarnya. Nah, kalau ditanya kira-kira motivasi apa yang membuat saya tetap semangat sampai saat ini, meskipun sampai saat ini saya masih menjalani pengobatan kemoterapi oral. Sampai saat ini sampai ya Bu? saat ini, saya masih setiap bulan pergi. Saya punya satu yang saya dapatkan, bahwa sakit itu bukan suatu hukuman. Tapi sakit itu adalah suatu hal yang memang diizinkan oleh Tuhan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. I love it Bu. Betul. Indah sekali kata-katanya Bu. Jadi jangan berkecil hati, Ya. jangan kok saya kena cancer ataupun sakit apapun. Karena selama kita masih bisa berusaha untuk bisa sembuh, maka semuanya itu tergantung Tuhan. Banyak orang bilang sakit cancer itu pasti meninggal. Tapi yang nggak sakit cancer juga pasti meninggal, gitu kan ya. Tinggal kita memang mengalami sakit yang memang kita harus manage, kita harus berobat, kita harus siap menerimanya. Betul. Seperti itu. Jadi buat yang sakit apapun itu, jalanin aja. Beri pengobatan yang terbaik, makan yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh dokter. Maka saya percaya semuanya akan bisa menjadi kebaikan kok buat kehidupan kita. Wow, luar biasa. Aku suka kata-kata Ibu tadi, apapun yang dialami, kita hadapi, dan kita syukuri gitu ya Bu ya, intinya ya Bu. Dan pastinya rasa itu pun juga disupport oleh orang-orang yang mengasihi kita. Dari keluarga, teman, ataupun kolega kita ya Bu ya. Luar biasa. Dan di sini juga ada teman-teman kita yang juga pengen tahu nih, ini kepo banget kayaknya pertanyaannya ya. Ngomongin masalah biaya nih gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi satu referensi kali ya Bu ya, untuk nantinya teman-teman tuh bisa tahu gitu, UP ideal untuk nantinya bisa teman-teman pakai gitu. Jadi teman kita tuh pengen tahu kira-kira berapa sih Bu gitu ya pengobatan cancer, sehingga nanti kita bisa tahu UP ideal yang nantinya kita akan punya di dalam asuransi pribadi. Oke, sepengalaman saya, untuk pengobatan cancer itu pada waktu pertama kali saya di Desember itu memang cukup besar. Karena memang saya dari biopsi sampai dengan kemo sampai dengan PET scan. Jadi itu sekitar 100 sampai 200 juta. Wow. Tapi setiap bulan saya kemoterapi, itu sekali saya kemoterapi 70 juta. Wow, luar biasa. Dan sampai sekarang saya masih kemoterapi oral setiap bulan, itu saya biayanya hanya obat yang saya minum itu 30 juta.
30 juta. Belum termasuk suntik penguat tulang yang saya lakukan setiap bulan karena memang tulang saya sudah keropos. Sehingga itu pun mungkin sekitar 70 lah setiap bulan. Jadi 70 setiap bulan, sudah itu aja. Tapi kalau ini di luar masektomi ya, operasi dan sebagainya, itu pasti jauh lebih besar sih. Begitu. Dan intinya pada waktu kita sudah sakit, biaya pengobatan itu akan terus berlangsung. Dan itu yang sebenarnya di mana selama uang kita masih ada serinya, belilah asuransi. Kalau uang kita sudah nggak berseri, nggak apa-apa, nggak punya asuransi. Ya? Jadi memang kita jangan berbesar hati gitu ya Bu ya. Kita mesti harus mempersiapkan hal-hal yang nggak terduga gitu, ya kan? Dan mungkin ini ke Pak Jose kali ya Pak ya. Kalau saya ngomongin masalah UP ideal gitu, gimana sih Pak untuk kita bisa menentukan supaya UP itu bisa ideal gitu Pak Jose? Oke. Jadi teman-teman kalau kita mau ngomong uang pertanggungan untuk kesehatan gitu ya, sebenarnya kesehatan itu kan nggak ternilai harganya ya. Betul. Ya, jadi teman-teman tuh mesti perlu mencari asuransi salah satu contoh-contoh penyakit kritis. Contohnya tadi Ibu Wina tuh. Jadi kalau per bulan 70 juta butuhnya, 70 juta kalikan aja 12. Betul. Iya kan? Nah, berarti kita harus mampu memprovide 70 juta kali 12. Nah, berarti harus lebih dari itu kalau mau cari UP. Dan ingat bahwa asuransi kesehatan, profit yang diberikan oleh seseorang itu setiap tahun tuh di-refresh. Betul. Iya kan? Jadi bukan 70 juta kali 12, habis itu habis nggak bisa dipakai lagi. Jadi tahun depan lagi ke-refresh lagi. Jadi kalau teman-teman saat ini merasa bahwa aduh aku takut nih kena cancer gitu ya. Memang kita harus estimasikan biaya tadi, soal dari biaya kemoterapi misalnya butuh 200 juta. Kemudian 200 juta itu ada biaya perawatan setiap bulannya 70 juta. Ya udah 200 juta ditambah 70 juta kali 12. Minimal kita harus mencari asuransi yang bisa mencakup biaya-biaya itu. Itu yang bisa dijadikan sebagai UP-nya. Dan teman-teman harus tahu bahwa ada biaya yang namanya biaya yang tidak di-cover oleh asuransi kesehatan. Yaitu biaya transportasi. Nah, yang tadi Bu Wina cerita ya Pak ya. Biaya transportasi, biaya kita mendatangkan anak, suami kita untuk menemani kita di rumah sakit. Itu ada. Makanya perlu juga UP untuk penyakit kritis gitu. Kenapa memang UP penyakit kritis itu penting? Penting. Ada biaya-biaya yang tidak terduga gitu ya Bu Wina, yang seperti yang tadi Bu Wina juga sampaikan, luar biasa. Dan pasti teman-teman sekarang udah mulai tahu gitu ya pelan-pelan terkait dengan apa yang nantinya teman-teman akan pilih terkait dengan kebutuhan. Itu belum termasuk kita kalau ngomong inflasi ya, diproyeksikan ya. Misalnya kayak Bu Wina tadi saya hitung-hitung misalnya butuh 1 miliar tahun ini. Ya 10 tahun yang akan datang dengan inflasi 5% berapa? Nah, itulah yang seharusnya kita siapkan ya untuk asuransi kesehatan kita ya. Jadi artinya Pak Jose, kalau boleh saya simpulkan, UP ideal itu harus disesuaikan juga dengan berapa yang nantinya dibutuhkan ya Pak, karena ada inflasi gitu di dalamnya. Dan ini juga kita punya pertanyaan lagi gitu ya, mungkin ini bisa ke Bu Wina kali ya, kalau sudah divonis kanker, apakah masih bisa daftar asuransi? Mungkin ke Pak Jose nih, benar-benar. Jadi kalau sudah divonis kanker, apakah masih bisa daftar asuransi Pak Jose gitu ya, atau harus sebelum divonis? Jadi apakah ada produk asuransi yang sudah divonis baru bisa ikut? Nih Bu Wina tadi udah geleng-geleng, berarti kita nggak tahu nih jawabannya dari Pak Jose seperti apa gitu ya teman-teman ya. Silakan Pak Jose. Sebenarnya asuransi itu mengcover pada saat teman-teman itu masih sehat ya, bukan masih sakit ya. Jadi kalau kita mengcover teman-teman pada saat sudah sakit, banyak banget yang akan ikut gitu ya. Tapi gini, jadi kalau teman-teman saat ini sedang sakit cancer dan mulai sembuh ya, jadi sembuhnya tadinya tidak memakai asuransi gitu ya. Jadi teman-teman apakah bisa atau masih di-cover oleh asuransi kesehatan? Nah, itu nanti akan melalui proses yang disebut sebagai seleksi resiko, teman-teman. Jadi akan dilakukan proses seleksi resiko, resikonya seperti apa. Kalau resikonya masih bisa ditolerir, maka perusahaan asuransi itu akan melakukan proses approve. Tapi kalau tidak bisa ditolerir, maka perusahaan asuransi itu saat ini mungkin belum bisa memberikan asuransi kesehatan buat yang sakit tersebut. Ya, namun kalau mau ikut asuransi yang lain seperti pensiun, gitu ya, pendidikan anak, ataupun asuransi-asuransi yang tidak related dengan kansernya,
kemungkinan besar masih diperbolehkan. Oke, intinya teman-teman, mumpung masih sehat, masih muda, masih ada dana yang nanti bisa disisihkan, yuk teman-teman kita membenah diri untuk kita memiliki perlindungan pribadi gitu, bukan hanya perlindungan dari kantor aja, sehingga nanti ketika terjadi suatu resiko kita bisa lebih tenang dan juga aman gitu ya, seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Ibu Wina. Nah, ini juga kita punya banyak teman-teman, ini kayaknya teman-teman kepo-kepo banget nih gitu ya, jadi banyak banget nih pertanyaannya. Jadi Pak Jose, masih ke Pak Jose, Pak, AIA punya produk asuransi yang prosesnya bukan rembes nggak sih Pak? Gitu ya. Terus jika saya sudah ada asuransi kesehatan dari kantor, apakah AIA bisa double claim Pak sebagai kompensasinya? Gitu. Yang tidak reimburse ada dong. Kita ada cashless dong. Bu Wina cashless semua. Iya benar. Tadi Bu Wina itu juga sudah infoin. Iya, Bu Wina cashless semua. Jadi kalau sekarang udah punya asuransi kantor, apakah bisa double claim? Sistemnya adalah saling melengkapi. Wow. Ya, saling melengkapi. Jadi kalau misalnya habisnya 100 juta gitu ya, kantor di cover 20 juta gitu ya, maka sisanya bisa menggunakan asuransi yang dimiliki oleh AIA gitu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan benefit yang dimiliki oleh AIA untuk proses klaimnya. Jadi teman-teman nggak harus nombok. Jadi 100% benar-benar di-cover oleh asuransi baik kantor ataupun pribadi gitu ya. Luar biasa. Dan ini relate nih Pak. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak punya uang yang cukup gitu ya Pak, artinya terbatas lah gitu. Tapi mau punya asuransi kesehatan, masih bisa Pak emang? Ya, kami punya Bank Insurance Life Consultant yang ada di cabang BCA ya. Teman-teman nanti akan dibantu untuk melakukan proses menggali kebutuhan. Sebenarnya nggak punya duitnya itu nggak punya duit seperti apa gitu kan? Ya, intinya kalau teman-teman mau cari asuransi kesehatan itu minimal harus menyisihkan 5% dari penghasilan dia setiap bulannya. Baik. Nah, 5% itulah yang kita bisa gunakan untuk membeli asuransi kesehatan, karena asuransi kesehatan itu sebenarnya tidak terlalu besar, namun manfaatnya teman-teman akan dapatkan yang mungkin kalau dihitung-hitung tidak setimpal lah ya dengan premi yang kita setorkan ya. Karena manfaatnya memang gede banget. Jadi teman-teman nanti akan dibantu dihitungin ya dengan kita masukkan beberapa data-data dari teman-teman semua untuk dihitung ya. Kita punya alat yang namanya iNeeds gitu ya. Jadi akan memberikan rekomendasi produk terbaik buat teman-teman semua yang sesuai dengan kebutuhan tentunya. Keren. Jadi teman-teman ingat ya, 5% disisihin ya. Jadi jangan dikit-dikit beli baju gitu ya, dikit-dikit apa minimal 5% gitu. Jadi artinya kita bisa menyisihkan dana yang nantinya untuk diri kita sendiri dan juga keluarga dampaknya teman-teman. Oke. Nah, ini nih Pak Jose, mungkin ke Pak Jose dulu ya Pak ya. Jadi saya anak muda. Yakin kamu anak muda ya kan? Coba dilihat wajahnya mana, muda kan nih ya kan? Saya anak muda di Pak Jose, ngaku-ngaku ya kan? Baru mulai kerja katanya, bingung banget spare money buat beli asuransi. Nah, kan lifestyle-nya kan sekarang live shopping gitu kan, lol, hehehe katanya gitu. Ada tips nggak yang praktikal untuk teman-teman kita yang memang anak muda dan juga baru mulai kerja Pak Jose? Ya, tentu ada. Jadi standar dari sebuah perencanaan keuangan ya. Itu seharusnya memang teman-teman itu memiliki beberapa hal. Yang pertama, teman-teman harus sisihkan minimal 5% untuk diinvestasikan pada instrumen yang sifatnya pendapatan tetap ataupun tidak tetap gitu ya. Biasanya kalau masih muda tabungan lah ya. Ya, tabungan gitu ya, atau tabungan berjangka gitu ya. Jangan lupa 5% juga dialokasikan untuk beli asuransi kesehatan. Baik. Ya kan? Nah, biasanya kalau anak muda itu asuransinya itu biasanya paket lengkap. Pakai paket hemat lengkap gitu ya. Jadi ada asuransi jiwa, semuanya ada. Ya, ada asuransi kesehatan, ada asuransi kecelakaan gitu ya. Semuanya ditumpuk jadi satu. Kenapa? Karena punya duitnya terbatas gitu ya. Tapi segala bentuk proteksinya lengkap walaupun belum gede gitu ya. Jadi sisihkan minimal 5% untuk beli asuransi. 10% boleh nggak? Boleh. Ya, asal tidak mengganggu cash flow-nya. Dan cara menekannya adalah teman-teman jangan sampai biaya konsumtif kita atau biaya sehari-hari kita yang terkait dengan konsumtif itu ya, itu melebihi dari 50%. Jadi kalau bisa 50% maksimal untuk kehidupan kita, sisanya 50% itu benar-benar dialokasikan tadi untuk asuransi kesehatan, untuk ditabung, untuk diinvestasikan, untuk dana darurat itu juga penting. Dana darurat itu paling nggak dia harus
memiliki 3 kali pendapatan per bulan atau sampai 12 kali pendapatan per bulan. Itu penting banget. Emergency fund. Jadi emergency fund itu mungkin teman-teman di sini perlu gitu ya Pak Iya, Jose ya. perlu. Sehingga nanti kita kalau seandainya ada hal-hal yang nggak terduga itu pun ada. Itu di luar dari penyisihan untuk biaya untuk alokasi investasi premi dan asuransi juga- kesehatan itu. Iya, Oke, betul. luar biasa ya. Semoga terjawab ya teman-teman ya semuanya. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi teman-teman. Oke, Pak, dengan usia di bawah 30 tahun. Ini kayaknya banyak yang ngaku di bawah usia 30 tahun nih Pak, ini kayaknya nih. Ya kan? Kita mau ngeliat buktinya bener nggak? Sudah menikah tapi belum memiliki anak, baik. Asuransi apa yang paling diprioritaskan untuk kita miliki? Oke, berarti udah menikah ya? Udah menikah? Ya. Kalau udah menikah, pertama adalah yang harus dimiliki. Ini saya tanya dulu nih, kerja nggak? Sepertinya Maksudnya kita anggap kerja ya Pak. Kerja ya? Iya. Nah, kerja biasanya tadi sudah memiliki asuransi kesehatan di kantor, gitu ya. Nah, asuransi tambahan yang diperlukan apa? Biasanya adalah asuransi penyakit kritis. Baik. Ya kan? Asuransi penyakit kritis. Penyakit kritis itu tidak hanya untuk si suami. Ya, karena kalau istrinya yang kena penyakit kritis, duitnya dari mana? Baik. Dari suami kan? Baik. Ya kan? Jadi asuransi penyakit kritis itu harusnya dua-duanya, dari suami iya, dari istri iya. Nah, yang kedua, tentunya asuransi yang terkait dengan asuransi jiwa kalau salah satu meninggal dunia. Ya, karena kalau salah satu meninggal dunia, istri butuh makan. Betul. Ya kan? Kalau dia butuh makan berarti butuh income. Ada penghasilan yang hilang yang sebenarnya itu dibutuhkan oleh si istri untuk menyambung hidup gitu ya. Betul. Maka perlu asuransi jiwa yang dihitung dengan memproyeksikan income pada saat ini sampai dengan pensiun. Nah, itu masuk ke dalam uang pertanggungan asuransi jiwa. Ya. Jadi tadi asuransi kesehatan udah kantor, kemudian dengan asuransi penyakit kritis, kemudian asuransi jiwa untuk cover penghasilan yang hilang kalau si pasangan atau si pencari nafkah meninggal dunia. Yang keempat adalah asuransi kesehatan. Nah, setelah itu dipunya, nanti kalau punya anak tambah lagi asuransi pendidikan. Ya, baru nanti nyusul asuransi pensiun. Ya gitu. Jadi memang ada tahapannya ya Betul. Pak, ya. Life stagesnya tuh ada. Luar Betul. biasa. Semoga menjawab ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sekarang kita balik lagi ke Ibu Wina. Ya, Ibu yang sangat cantik yang di tengah-tengah kita nih. Ada pertanyaan dari teman-teman kita gini Bu Wina, apa kegiatan yang Ibu sering lakukan selama proses perawatan Bu Wina? Karena memang pasti ada rasa bosan dan juga bahkan ada rasa khawatir Bu. Terus terkait dengan kondisi yang terjadi itu seperti apa Bu Wina? Yang saya lakukan selama masa pengobatan, bekerja. Karena gini, pada waktu kita sakit, kalau kita kebetulan saya memang bekerja dan saya masih suka bekerja karena saya mikir kalau seandainya saya diam di rumah, yang ada apalagi kalau saya buka terus itu cerita mengenai cancer, yang ada saya ketakutan. Betul. Jadi saya tutup semua berita, saya tutup semua Google, saya percaya sama dokter yang mengobati saya. Karena saya yakin dengan kepercayaan saya pada dokter, dokter akan lebih maksimal. Sehingga saya fokuskan diri saya untuk bekerja, berbagi dengan teman-teman yang punya nasib yang sama. Jadi kita bisa saling nguatkan. Sharing ya Bu. Sharing. Kemudian kita lebih banyak tenangin hati. Percayalah bahwa hidup ini sudah ada yang ngatur, istilahnya gitu. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Jadi bekerja, sharing, lebih ke kegiatan keagamaan, kemudian menenangkan hati sih. Wah, adem banget ya teman-teman ya, luar biasa. Jadi teman-temanku juga bisa tahu gitu ya lebih ke depannya tuh kalau seandainya teman-teman punya satu kondisi yang terpuruk, ya jangan dinikmatin keterpurukan itu gitu ya. Jadi teman-teman bisa fokus ke depan sehingga apa yang ada di depan sana itu bisa kita capai dengan baik gitu ya Bu Wina ya. Dan ini juga ada pertanyaan dari rekan-rekan kita, apakah sempat nggak sih Bu kepikiran untuk resign gitu katanya dari pekerjaan dan fokus untuk pengobatan? Pasti ada. Pemikiran ke situ pasti ada. Tapi karena saya juga berpikir bahwa selama pengobatan itu juga nggak tiap hari kan. Saya di rumah sakit. Lain kalau memang saya sudah tiap hari di rumah sakit. Tapi karena saya masih pulang pergi dan saya masih punya banyak waktu, kenapa saya nggak berkarya selama saya masih kuat seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman untuk Bu Wina yang sangat inspiratif banget gitu ya buat kita semuanya. Dan pasti teman-teman kaula muda di rumah nih jangan mau kalah semangatnya gitu ya. Dikit-dikit baper jangan ya. Ini
teman-teman mesti harus bisa mencontoh orang-orang inspiratif di samping saya, Bu Wina dan juga Pak Jose. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan dong teman-teman secara virtual untuk bintang tamu saya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Oke, dan kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Ini banyak yang kasih love loh, Bu Wina. Seru deh, ya. Banyak yang kasih tepuk tangan juga. Thank you ya teman-teman ya. Ini ada yang mau sawer mawar nggak kira-kira ya? Ada hodang-hodang apa kira-kira ya kan? Dan nantinya kita pulang bawa mawar-mawar banyak nih kayaknya nih. Oke, so ini ada pertanyaan boleh ya, Pak Joko, Bu Wina ya. Kita lanjutkan lagi Q&A-nya. Jadi ini mungkin ke Pak Jose nih. Apakah di usia lansia bisa ikut asuransi gitu? Jika ada, memang produknya apa sih Pak? Apakah lansia insurance gitu atau apa nih Pak? Jose, silakan Pak. Lansia itu usia berapa dulu? Kalau usia 60 masih ada. Ada ya Pak? Ada. Okay, Bahkan sampai usia 70 pun ada asuransi yang untuk cover pensiun kan. Penyakit kritis juga ada gitu ya. Kembali lagi Bapak Ibu bahwa kebutuhan asuransi itu dipengaruhi beberapa hal. Jadi kalau mau ditanya apakah ada, jawabannya ada. Ya, beberapa asuransi ada juga gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung datang ke Bank Insurance Life Consultant di BCA, nanti akan dijelaskan asuransi yang cocok dan sesuai untuk Ibu sesuai dengan usianya, gitu ya. Oke, mantap. Jadi terjawab ya teman-teman ya. Jadi memang ada dan disesuaikan dengan usianya gitu. Dan ini ada yang kepo nih, kira Pak, nomor teleponnya Pak Jose berapa? Nggak ada ya. Jadi teman-teman gitu ya. Jadi memang pada dasarnya semua sesuai dengan kebutuhan yang nanti dimiliki oleh nasabah-nasabah tercinta ya. BCA pastinya. Dan ini juga ada pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Oke. Ada. Oke. Sip. Pak Joko ya kan. Bagaimana cara mempunyai IA Vitality? Ya, mungkin tadi pembicara kita seru banget ya, karena Bu Wina pun juga bisa ngedapetin cashback, reward, poin-poin, ada weekly challenge yang betul ya, yang tadi Bu Wina juga sampaikan. Kira-kira gimana tuh Pak Jose? Gimana caranya? Ya, jadi teman-teman, AIA dan BCA itu unik gitu ya. Jadi kita itu mau ajak seluruh nasabah dan teman-teman semua itu dengan AIA dan BCA itu hidupnya bisa lebih baik gitu ya. Jadi kita akan membuat teman-teman bagaimana hidupnya lebih lama hingga 14 tahun gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya satu, memang teman-teman kita ini mesti hidup di atas sehat gitu ya. Tadi saya udah sebutkan bahwa stamina seseorang itu tidak sehat, sehat dan fit. Untuk bisa fit, teman-teman perlu ditemani oleh Vitality kan, ya namanya AI Vitality. Nah makanya kalau teman-teman pengen mendapatkan AI Vitality, maka teman-teman harus ikut program-program yang dimiliki oleh AIA terlebih dahulu gitu ya. Jadi programnya seperti apa dan lengkapnya seperti apa, sebenarnya teman-teman nanti bisa dapatkan di cabang-cabang BCA. Intinya adalah begitu teman-teman ikut programnya, maka AIA Vitality bisa didapatkan. Dan kalau AIA Vitality sudah didapatkan, saya bisa garansi teman-teman hidupnya akan fit. Ya, tidak hanya sehat, fit ya. Dan hidupnya akan jauh lebih lama hingga 14 tahun. Gitu ya. Seperti Ibu Wina tadi sudah cerita ya Bu ya, banyak sekali manfaat-manfaatnya, dan Pak Jose pun juga gunain nggak sih Pak? Oh pakai dong. Pakai ya, terlihat Pak ya, dengan postur tubuhnya ya, sehat gitu ya, dan Pak Jose pun juga merasakan betapa banyaknya cashback dan juga reward serta voucher-voucher yang didapatkan ya Pak ya dari AIA Vitality. Wah, oke. Dan ini sepertinya pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Jadi kita mohon maaf kalau seandainya pertanyaan itu banyak banget nih gitu ya, dari teman-teman admin di belakang ada 1.500-an gitu Pak ya. Dan ini terakhir nih ya pertanyaannya. Jadi Pak Jose, saat ini saya sudah ikut asuransi kesehatan penyakit kritis katanya. UP Jiwa juga ada. Asuransi pendidikan anak juga ada. Untuk diri sendiri juga ada. Suami dan juga 2 anak kata rekan-rekan kita. Komplit deh pokoknya. Tapi setelah direview Pak, ternyata biaya asuransinya itu makin besar. Terutama karena ada update kenaikan biaya asuransi dan juga preminya juga semakin naik gitu ya Pak ya. Dan saya mau mengurangi nih Pak asuransi yang sudah saya ikuti sekarang. Gitu, sebaiknya prioritas asuransi ini itu seperti apa sih Pak? Gitu ya. Dan karena memang teman-teman merasa bahwa semua asuransi itu adalah penting. Iya, Farhan, thank you. Bagi teman-teman yang nanya, teman-teman ini harus dilakukan dulu terkait dengan financial health check up ya. Jadi ada financial health check up. Jadi financial health check up. Apakah benar asuransi yang sudah dipunya harus di downgrade atau harus dihilangkan? Kalau saya tadi kita harus lakukan dulu secara financial planning. Jadi teman-teman
untuk melihat apakah asuransi sekarang itu sudah keberatan atau enggak, kita lihat dulu secara cash flow management. Ya, cash flow management tadi, teman-teman, jumlah hutang produktifnya berapa, hutang konsumtifnya berapa, kemudian dana yang dimasukkan ke dalam investasi berapa, dana yang dimasukkan ke dalam asuransi jiwa, asuransi kesehatan berapa. Kalau di situ masih kurang dari 5%, menurut saya nggak perlu di drop ya. Jadi justru malah harus ditingkatin dan dipertahankan. Dan yang kelima adalah biaya kebutuhan sehari teman-teman gitu ya. Jadi biaya kebutuhan sehari-hari di luar kredit, di luar buat asuransi, buat charity dan sebagainya, itu sisanya berapa. Jadi jangan dikurangi asuransinya, tapi dikurangi kebutuhan konsumtifnya. Itu makanya perlu dilakukan yang namanya financial health check up. Siapa yang bisa membantu? Bank Insurance Life Consultant yang ada di BCA. Ya, nanti akan dibantu ya. Semakin penasaran ya, langsung aja datang ke BCA terdekat teman-teman untuk nantinya bisa berkonsultasi gitu ya Pak Jose ya, dan melakukan yang namanya Financial Health Check Up. Free, gratis ya. Free, gratis ya Pak. Luar biasa teman-teman ya, nanti bisa datang ke BCA cabang terdekat. Oke. Terima kasih sekali Ibu Wina, Pak Jose. Luar biasa malam hari ini kita mendapatkan banyak cerita. Karena Pak Jose pun juga dengan Bu Wina memberikan informasi yang sangat luar biasa dan membuat kita terinspirasi gitu ya dengan semangatnya Bu Wina. Semoga total sembuhnya Bu Wina dan juga Pak Jose. Thank you untuk sesi di sore hari ini memberikan wawasan, edukasi kepada kita semuanya. Dan teman-teman, dari sesi kita hari ini kita bisa merenungkan gitu ya sejenak betapa pentingnya merencanakan masa depan dan juga melindungi diri dengan pelindungan yang tepat. Dan ini bukan hanya tentang pelindungan teman-teman, tapi juga tentang memberikan rasa aman untuk mengejar impian kita tanpa beban pikiran. Dan melalui pembahasan kita malam hari ini, dapat kita simpulkan bahwa perjalanan yang penuh tantangan bisa terasa lebih ringan dengan adanya support system yang selalu mendukung kita di samping, di depan, bahkan di belakang ya. Seperti yang diberikan oleh AIA, satu-satunya perusahaan asuransi yang menyediakan layanan personal medical management untuk memberikan perlindungan yang komprehensif sejak terdiagnosa sampai pemulihan dengan akses global. Untuk itu, mari kita saksikan video ringkasan terkait dengan layanan personal medical management. Ada momen dalam hidup ketika segalanya tampak berantakan. Anda dihadapkan pada dunia baru yang membingungkan, penuh dokter, tes, dan istilah medis. Dan yang lebih penting, Anda harus membuat keputusan medis tanpa tahu jalan mana yang benar untuk Anda. Tapi, Anda tak harus melalui semuanya sendirian. Tidak ketika Medix di sisi Anda. Tim manajemen medis personal Anda akan mendampingi Anda di seluruh proses dan membantu Anda menghadapi masa penuh tantangan ini sebaik mungkin di mana saja di seluruh dunia. Tim medis kami tak pernah meremehkan diagnosis. Karena itu, setelah mengumpulkan informasi medis dan hasil tes Anda, kami akan meninjau dan menilai situasi medis Anda secara menyeluruh. Bila perlu, kami akan merujuk Anda untuk tes lebih lanjut, baik di dalam maupun di luar negeri. Mengirim rekam medis Anda untuk peninjauan, dan dalam banyak kondisi, merekomendasikan konsultasi patologi lebih jauh. Setelah mengkonfirmasi atau mencapai diagnosis yang tepat, tim medis Anda akan menilai dan mendiskusikan berbagai alternatif perawatan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan medis Anda. Kami akan berkonsultasi untuk Anda dengan dokter spesialis terkemuka di seluruh dunia, menyediakan informasi terkini bagi Anda tentang opsi perawatan paling mutakhir yang tersedia di dunia. Dan bersama, kita akan membuat rencana perawatan komprehensif yang sesuai untuk Anda. Tapi, tugas Medix tidak berakhir di situ. Ketika sistem medis memandang Anda hanya sebagai salah satu dari banyak pasien mereka, kami di Medix akan mendekati Anda sebagai pribadi unik dengan kebutuhan personal. Kami sangat menyadari gejolak emosi yang datang saat menghadapi masalah medis serius. Dan kami tawarkan sistem dukungan komprehensif bagi Anda. Tim medis kami akan selalu melayani Anda untuk memberikan penjelasan detail bagi Anda, menjawab semua pertanyaan Anda, dan yang terpenting menjadi pendengar di kala Anda membutuhkan. Tim medis Anda yang berdedikasi akan terus berkomunikasi dengan dokter setempat yang merawat Anda, membantu dengan rujukan, berkoordinasi antar sejumlah spesialis, dan memastikan kualitas serta efektivitas perawatan Anda sesuai kebutuhan.
kami akan pastikan rencana perawatan Anda dan akan mendukung Anda hingga benar-benar pulih. Jadi, ya, ada momen dalam hidup ketika segalanya tampak berantakan, tapi Medix ada di sini untuk membantu menyatukan semuanya dan mengembalikan hidup Anda seperti semula. Medix, it's a matter of life. Selain memberikan layanan yang menyediakan support system seperti layanan personal medical management, AIA juga sebagai perusahaan asuransi jiwa yang berkomitmen teman-teman untuk membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. AIA berupaya membantu nasabah menerapkan pola hidup sehat dengan AIA Vitality. Perjalanan hidup sehat dengan AIA Vitality bisa ditempuh dengan 3 tahapan sederhana. Yang pertama, know your health, improve your health, enjoy the reward. Mari simak penjelasan selengkapnya mengenai AIA Vitality dalam video berikut. Selamat datang di AIA Vitality, sebuah program kebugaran inovatif yang memberikan reward untuk setiap pilihan sehat kamu. Seperti cashback setiap tahun dari polis yang terintegrasi dengan AIA Vitality, hingga reward voucher belanja dari berbagai partner AIA Vitality yang akan memotivasi kamu untuk jalani gaya hidup sehat. Kumpulkan poin AIA Vitality dengan melakukan aktivitas olahraga favorit kamu, mulai dengan mengisi online assessment dan upload hasil pemeriksaan kesehatan dasar kamu pada menu assessment. Segera kumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan rutin berolahraga, makan makanan sehat, tidur yang cukup, hingga melakukan vaksinasi. Makin banyak poin yang dikumpulkan, makin tinggi status AIA Vitality, makin besar reward yang kamu dapatkan. Jadi tunggu apa lagi? Miliki produk asuransi terintegrasi AIA Vitality dan install aplikasinya sekarang. Tidak terasa sudah saatnya kita berpisah, teman-teman. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua serta perhatian dan juga antusiasme teman-teman semuanya dalam sesi kita di malam hari ini. Saya Farhan Kelani dan seluruh tim yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri, dan Bu Wina dan juga Pak Jose, kita akan ketemu di sesi berikutnya, teman-teman. Sampai jumpa di acara BCA Well Summit berikutnya. Mari kita bersama-sama menuju hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih sejahtera. Terima kasih dan selamat malam. Pilih asuransi yang tepat buat kita memang gak mudah. Sini, aku jelasin apa aja yang bisa kamu lakukan saat bertemu BLC AIA di BCA. Karena asuransi ini untuk jangka panjang, maka kamu perlu mempersiapkannya dengan cermat. 1. Konsultasikan tujuan asuransimu. 2. Tanyakan tentang manfaat produk asuransinya. 3. Pelajari dengan seksama ringkasan informasi produk dan layanan atau reply yang diberikan oleh BLC AIA. 4. Pahami istilah-istilah dalam asuransi. Konsultasi asuransi adalah tahapan yang penting dalam memilih asuransi. Karena itu, manfaatkan sesi ini untuk memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi finansialmu. Hidup jadi lebih tenang karena finansial tetap terjaga saat peristiwa tak terduga terjadi. Yuk, kunjungi kantor cabang BCA terdekat dan ajukan proteksimu yang sesuai kebutuhan kamu ya.